Perkenalkan, nama saya Gabriel Osari Arnan dengan akhiran NIM 19 dan teman saya ini Saya Fitri Ramadhani, akhiran NIM 28. kita akan membahas tentang membangun kelompok yang solid dan produktif. Ah, Biasanya kita melihat kelompok yang solid itu biasanya adem ayem, ya kan? Ya pasti tentunya untuk mencapai uh, seperti itu tentu sangat susah um, untuk bisa apa namanya terlihat santai mungkin ya gitu. Tapi sebenarnya itu nggak bisa kayak gitu ya. Ya pastilah ada konflik-konflik itu yang terjadi di dalam sebuah kelompok tentunya. Betul nggak itu, Pak Fit? Betul nggak kayak gitu? Atau ada pandangan lain? Nggak ada. Lanjut dan Oke. Nah, saya mau membahas tentang kendala-kendalanya dulu nih. Pasti kan di kelompok yang solid itu kan nggak mungkin adanya apa namanya, nggak ada namanya sebuah konflik. Nah, yang saya mau nanyain mungkin pendapat dari kamu, Fit. Eh, Mengapa membangun kelompok yang solid itu sering kali menjadi tantangan? Bagaimana menurut kamu, Fit? menurut saya, Hmm. bagaimana apa tadi? Bagaimana Bagaimana membangun uh, kelompok yang yang sulit kuat itu selalu. bisa menjadi tantangan? Nah, gitu. Gimana menurutmu, Fit? Karena setiap orang punya cara pikir atau gaya kerja dan tujuan yang berbeda-beda. Kadang ada yang susah kerja sama, kurang komunikasi, atau enggak saling percaya. Itu butuh Oh, waktu buat nyatuin semua itu supaya tim jadi lebih solid. oke. Jadi poin utamanya itu Gitu. dari komunikasinya dong berarti. Betul kan? Ya, Nah, harus apa nih? Terbuka, saling terbuka komunikasinya. oke oke. Jadi em, apa yang mau ditanyain ke saya, Fit? Tentang apa namanya? Kelompok solid ini yang dan produktif ini. Coba saya ingin tahu kemampuan saya. Ya. Menurutmu nih, bagaimana sih cara menangani konflik antar anggota di dalam kelompok tuh? Apa tadi, ulang-ulang? Menurutmu gimana menangani konflik antar anggota yang ada di dalam kelompok, dalam sebuah kelompok? Oke. Untuk menangani konflik di sebelah kelompok gitu, apalagi antar anggota ya. Ah, ini saya sudut pandangnya tuh sebagai pemimpin ceritanya ini. Kalau saya jadi pemimpin, jelas pertama saya harus uh, duduk bersama membicarakan uh, masalah-masalah yang terjadi gitu. Kalau misalkan nggak bisa kayak gitu, mungkin pendekatan personal gitu. Kita tanyain uh, bersama-sama uh, apa masalahnya. Kalau misalkan uh, bisa nih diajak apa namanya, diajak ngobrol, mungkin di apa maksudnya memberitahu gitu masalahnya gimana, ya kita bisa kumpul bersama dalam sebuah
eh, tempat gitu untuk membicarakan masalahnya tuh bersama-sama, yang apa namanya, yang sedang konflik ini gitu, dua orang yang suka konflik, Yang yang sedang konflik atau masalahnya apa? lebih ya masalahnya apa gitu. Terus jelas kalau mau eh, apa namanya membicarakan hal itu kan tentunya kita harus mendengarkan apa namanya pendapat orang lain gitu, Kedua belah dengerin pihak. ya, mendengarkan satu dan mendengarkan pendapat yang satunya yang lain gitu. Terus em, kita nanti uh, memberi apa namanya mengajak di kelompok kita tuh memberikan pendapat juga mengenai konflik ini gitu loh. Biar ada alternatif lain gitu mungkin yang apa mengenai masalah itu. Kalau saya sih menurut saya kayak gitu sih caranya. Kita harus terbuka gitu sebagai pemimpin terbuka. Itu juga perlu. Ya, gitu aja sih menurut saya. Nah, Terus kalau saya mau nanya nih sama kamu nih. Apa aja sih kendala. kendala terbesar yang biasanya dihadapi saat bekerja itu dalam sebuah kelompok? Apa aja halangan-halangan dalam apa di saat bekerja dalam sebuah kelompok gitu. Kendala yang di dalam- kendala terbesar yang ada dalam sebuah kelompok, dalam Kendala kerja kelompok. terbesar. Ya, contohnya kayak gitu kerja kelompok. Gimana menurut? Biasanya sih masalah komunikasi yang nggak jelas gitu, atau Hmm, nggak salah paham. hmm, Eh, kalau anggota kalau ada anggota kelompok yang nggak aktif atau malah dominan banget, kerja tim jadi nggak seimbang gitu. Konflik antar anggota juga bisa bikin suasana yang nggak nyaman. hmm, oke, oke, oke. Nyaman gitu Bisa. menurut saya. Hmm. Iya, saya juga sependapat sih kalau itu jelas sih. Kalau misalnya ndak ada yang kontribusi apalagi kan, nah susah jadinya gitu. Ada Fet yang mau ditanyain? Menurutmu bagaimana sih cara menghadapi anggota kelompok yang tidak berkontribusi atau kurang bersemangat di dalam sebuah kelompok tuh? Oke, jadi pendapat saya yang tadi Diam, sebelumnya dong berarti kan ya. diam aja gitu. Oke, eh, un, Ya, eh, untuk menangani kelompok mungkin yang kurang kontribusi, jelas saya pertama jelas sebagai pemimpin ini ya, sebagai pemimpin mungkin leader. ya saya pasti ngomong dulu jelas cari dia apa namanya ketemuan secara personal gitu. Eh, Jelas tanyain mungkin kenapa kamu gini gini gini, apa namanya kenapa kamu nggak mau eh, kerjain ini padahal sudah jelas itu tugasnya dia mungkinnya di dalam sebuah kelompok gitu kan. Kalau memang dia ndak bisa dikasih tahu atau mungkin sudah kita uh, ngomong sudah jelasin ini itu tetap ndak mau dikerjain, ya mungkin bisa kita keluarkan gitu. Atau mungkin kalau misalkan dia ada di posisi yang tinggi mungkin bisa kita Sedikit. ganti. Bisa di kick juga kalau misalkan uh, meng kan itu kan menghambat kinerja kelompok kan, jelas kan? Gitu. Menurut saya kayak gitu sih. Yes. Tapi dia ngerasa apa namanya? Kayak gimana sih? Dia ngerasa kayak kan kalau dikeluarin nih, saya apa Hmm. sih kata-katanya tuh? Ya itu Kalau resikonya misalkan dia. dikeluarin, hmm, Iya, resiko dikeluarin, ya itu resikonya dia karena dia kan tidak berkontribusi gitu. Ya daripada menghambat kinerja, ya udah itu
secara terpaksa bisa dikeluarin gitu aja. Ya sebenarnya sih itu tanggung jawabnya dia gitu kan, sudah dikasih pekerjaan ini tapi Dulu. dia nggak mau Tapi, ngerjain gitu, menurut saya gitu sih. Nah Fit, saya mau hmm, nanya ini tentang kamu, tentang komunikasi. Kenapa sih komunikasi itu menjadi akar masalah nih dalam sebuah kelompok gitu? Bagaimana cara sedikit. memperbaikinya? Nah gitu. Apa tadi? Gimana? Apa? Uh, Ulang pertanyaannya. Sering sekali kan kita lihat komunikasi yang buruk gitu kan di dalam sebuah kelompok, mungkin ya pasti ada lah ya gitu. Nah saya mau nanya itu kenapa sih Cara kenapa sih komunikasi itu menjadi akar masalah di dalam sebuah kelompok, dan menurutmu gimana sih cara ngatasin cara masalah. mengatasinya. Cara ngatasinnya tuh menurutmu gimana? Ya Cara mungkin siapa ngatasi tahu ada masalah di dalam pengalaman sebuah. gitu kan, bisa juga. hmm, Cara ngatasinya tuh pakai cara komunikasi yang jelas. hmm, eh Ngomong, gimana sih? Ngomong langsung ke orangnya gitu. Itu nggak sih? hmm. Iya bisa, tapi kalau komunikasi yang jelas bisa, tapi juga perlu ada namanya informasi yang mendetail. Menurut saya ini ya, menurut saya harus ada informasi yang mendetail saat kamu memberikan saat kamu berkomunikasi gitu. Hmm. Kayak gitu sih menurut saya, harus detail sih. Apa namanya? Apa yang kamu mau sampaikan itu harus detail, tapi dengan bahasa yang mudah dimengerti tentunya ya. Gitu sih. Kalau menurut saya sih gitu. Untuk apa namanya ngatasin komunikasi yang kurang baik. Hmm, Kalau menurut saya itu aja. oke. Oke, Fet, ini mungkin pertanyaan terakhir saya. Hmm. Uh, Yes. di dalam sebuah kelompok kan pasti kan ada namanya pengecekan kinerja, gitu kan. Ada yang namanya evaluasi. Terus, menurut kamu itu penting nggak sih evaluasi ini dalam sebuah kelompok gitu? Penting nggak sih evaluasi dalam sebuah kelompok gitu? Hmm, penting nggak sih evaluasi ini dalam Menurut sebuah saya kelompok? tuh sih penting. Menurut Penting. saya penting. Oke. Nah, Ya, karena manfaat dari evaluasi itu banyak. ap- Bisa apa namanya? Membantu kelompok itu memperbaiki strateginya, proses dan hasil yang dilakukan sebelumnya tuh. hmm, Biar tim juga bisa belajar dari kesalahan, biar bekerja apa? Tim juga bisa belajar dari kesalahan yang kesalahan sebelumnya. sebelum-sebelumnya. Oke. Jadi, Itu aja sih oke, berarti penting. cocoknya itu evaluasi ini secara berkala kan ya? Bagus nggak secara Hah? berkala? Secara berkala gitu. Maksudnya ngecek ini, ngecek itu dari hasil-hasil keputusan sebelumnya. Gitu kan? Perlu kan itu? Cara berkala gimana kurang ngerti. Berkala itu kayak sering gitu. Secara berkala Sering. sering. Nah, Oh iya. Setiap selesai misalkan udah ngadain acara nih. Nah, selesainya tuh kita ngelakuin evaluasi gitu. hmm, Biar tahu apa aja kesalahan kita. Nah, terus kita bisa perbaikin ke depannya gitu. hmm, oke, oke, oke. Oke. Ya enggak sih? Ya, oke, oke lah. Ya, segitu aja, Fit. Kita bahas kali ini tentang ya membangun, maksudnya Tim yang sulit. materi membangun kelompok yang solid dan produktif gitu kali. Produktif. Ya, gitu, gitu aja sih pembahasan kita ini. Ya udah, Fit. Terima kasih Aja banyak. kalau kelompok. Sampai jumpa selanjutnya. Oke. Dah.